Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ihdautillah dari kelas 5 Pak Ige. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PAI untuk SMP dan saya mengambil dari buku paket SMP punya adik saya. Dengan materi semua bersih, hidup jadi nyaman. Oke, langsung saja ke materi. Pertama-tama yaitu toharoh. Apa sih toharoh itu? Menurut bahasa, toharoh artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan badan, pakaian, tempat dari najis, dan mensucikan diri dari hadas supaya diperbolehkan melakukan ibadah tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan toharoh. Apa sih tujuan toharoh itu? Tujuan toharoh ialah membolehkan seseorang untuk menunaikan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi semisal orang itu tidak suci, maka sholatnya tidak sah atau tidak diterima. Dan semisal orang itu mau baca Al-Quran, lebih baiknya toharoh terlebih dahulu atau bersuci orang tersebut, bersih dahulu. Yang selanjutnya yaitu macam-macam toharoh. Ada berapa sih macam-macam toharoh? Secara garis besar, toharoh ada 2 macam, yaitu pertama, suci dari hadas, membersihkannya dengan wudhu, tayamum, dan mandi. Yang kedua, suci dari najis, membersihkan badan, pakaian, dan tempat ibadah dengan menghilangkan najis menggunakan air. Selanjutnya yaitu macam-macam najis. Apa sih najis itu? Najis ialah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh agama Islam. Ada berapa sih macam-macam najis yang kita ketahui? Ada 3 macam najis, yaitu yang pertama, najis muhafafah atau najis ringan atau tipis. Yang termasuk najis ini adalah air kencing anak laki-laki yang atau perempuan yang belum makan atau minum sesuatu apapun kecuali ASI. Dan cara menghilangkan najis ini cukup dengan memercikkan atau mengusap benda yang terkena najis tersebut walaupun air tidak mengalir. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Pengertiannya adalah najis sedang atau pertengahan. Najis mutawasitoh digolongkan menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang masih dapat diketahui zat, warna, bau, atau rasanya. Sehingga cara menghilangkannya dengan menyiram atau mengalirkan air sampai hilang zat, warna, bau, dan rasanya. Contohnya seperti kotoran cicak yang terdapat pada musola. Itu harus dibersihkan dengan air yang mengalir hingga zat, warna, bau, dan rasanya hilang. Yang kedua yaitu adalah najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini ada tetapi tidak dapat diindra zat, warna, bau, dan rasa karena sudah lama dan sudah hilang zatnya tetapi belum disucikan dengan air sehingga sifatnya sudah sulit diketahui. Cara mensucikan najis ini cukup mengalirkan air pada benda yang dianggap najis tersebut. Kita contoh lagi seperti kotoran cicak yang sudah kering dan tersapu. Nah, tempat itu terkena najis tapi sudah hilang karena tersapu, maka cara mensucikannya yaitu mengalirkan air pada benda yang dianggap najis tersebut.
Yang ketiga yaitu najis mughaladhah, najis berat atau tebal. Yang termasuk najis ini adalah sesuatu yang berasal dari anjing atau babi, baik dagingnya, darah, air liur, kotoran, air kencing, bulu, dan yang lainnya. Dan cara mensucikan najis tersebut harus dibasuh 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu atau lumpur sampai hilang zat, warna, bau, dan rasanya. Selanjutnya yaitu macam-macam hadas. Apa sih hadas itu? Hadas ialah kondisi atau keadaan badan atau anggota badan seseorang yang dianggap tidak suci oleh agama Islam. Ada beberapa macam hadas. Dalam Islam ada 2 hadas, yaitu hadas kecil, hadas yang bisa disucikan dengan cara wudhu atau tayamum. Contohnya, hadas yang keluar dari kubul atau dubur atau menyentuh kubul atau dubur dengan sisi bagian dalam telapak tangan, serta bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan muhrim. Cara mensucikannya hanya perlu wudhu atau tayamum. Yang kedua yaitu hadas besar, hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi wajib atau tayamum. Hadas besar yaitu seperti haid, nifas, wiladah, keluar mani atau mimpi basah bagi laki-laki, hubungan suami istri, dan meninggal dunia. Maka diwajibkan orang tersebut mandi wajib atau tayamum jika darurat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.